Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hozainul Muna dengan NIM 20040202630. Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang tahun 2020. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah moderasi beragama dengan tema Fenomena Era Disrupsi Digital dan Post-Truth yang berjudul Peluang Moderasi Beragama di Era Disrupsi Digital dan Post-Truth. Moderasi beragama. Akhir ini, memang moderasi beragama sedang hangat diperbincangkan dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang mana moderasi sendiri berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Maka, saat kata moderasi disetarakan dengan kata beragama dan menjadi kata moderasi beragama yang merujuk pada sikap mengurangi kekerasan, menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Semangat moderasi beragama sebagai pemeluk agama yang ekstrim dalam meyakini kebenaran biasa disebut dengan ultra-konservatif. Dan juga umat beragama yang ekstrim dalam mendewakan akal yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain, biasa disebut dengan ekstrim liberal. Maka dengan demikian, perlunya moderasi sebagai mencari titik temu dua kutub ekstrim supaya seimbang dan tidak berat sebelah. Dari ajaran ini, utamanya peluang moderasi beragama adalah adil dan berimbang. Adil yang berarti tidak berat sebelah dan keseimbangan yang selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, persamaan dalam memandang untuk menyikapi, mempraktikkan komitmen dalam semua konsep. Konsep moderasi menurut Muhammad Hasyim Kamali adalah bahwa dalam beragama seseorang tidak boleh ekstrim pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Sedangkan menurut Kamali adalah aspek penting dalam Islam yang seringkali dilupakan oleh umatnya, padahal moderasi sendiri merupakan esensi ajaran Islam. Peluang moderasi beragama di era disrupsi, digital, dan post-truth. Sebagai generasi milenial di era ini mengalami perubahan dalam bidang teknologi dan gaya hidup. Haiman Cetechot atau Hairul Tanjung memaparkan bahwa perubahan begitu cepat akibat disrupsi. Tren perkembangan teknologi telah bergeser dan merajai ekosistem dunia pada perusahaan teknologi digital. Misalnya, perusahaan General Electric, dan sekarang yang menguasai ekonomi dunia merupakan perusahaan berbasis teknologi. Tak hanya itu, pergeseran terhadap nilai perusahaan yang dulu ditentukan oleh fisik dan sekarang menjadi data yang merupakan aset paling bernilai dalam perusahaan. Perubahan itulah menurut Hairul Tanjung yang menimbulkan dampak bagi generasi milenial yang berwirausaha tinggi, namun lemah dalam eksekuensinya. Sebagai peluang moderasi beragama di era ini, supaya generasi milenial menjadi maju, hanya saja kesuksesannya rendah karena gaya hidup yang konsumtif. Untuk itu, pola pikir di era ini perlu diubah, yang mana lebih efisien, produktif untuk bertahan, dan inovasi, kreativitas, serta entrepreneurship supaya menjadi menang. Oleh sebab itu, perlu adanya evolusi dalam sistem pendidikan supaya menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu menghadapi tantangan perubahan zaman. Peluang moderasi beragama penting di era ini karena Islam mengambil jalan tengah untuk mencari persamaan dan bukan perbedaan. Di antaranya, 1. Esensi hadirnya internet. Islam mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat. Tujuannya, komunikasi tetap terjalin. 2. Situs Islam. Islam mengedepankan perdamaian. Tujuannya, menumbuhkan masyarakat menjadi solid. Yang ketiga, redaksi Islami. Islam memilih tulisan yang layak. Tujuannya, bermanfaat bagi publik dalam mempelajarinya. Dari hal ini, Islam moderat sebagai moderasi telah berhasil menyeimbangkan dan merendam gejolak iklim agar masyarakat damai, aman, hidup toleran, bahwa perbedaan adalah rahmat dari Tuhan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.